Nah. Oke, saya bahas nomor 8. Katanya nomor 8 pengen dibahas ya, dibahas gitu lah. Saya crop dulu soalnya. Jangan ngobrol, kedengeran dari sini seperti suara geledek. Jangan lupa ngisi daftar hadir ya. Oke, nomor 8B saya bahas. Sebuah fungsi berbentuk Y sama dengan C, B pangkat X. Tentukan nilai C dan B jika diketahui grafiknya melalui ini dan ini. Ini mah mudah, tadinya nggak mau saya bahas. Tinggal ini artinya apa? Kalau X-nya min 1, nilai Y-nya sekian. X-nya sekian, Y-nya sekian. Substitusikan aja. Titik yang pertama dulu. Kalau Y-nya 3, berarti X-nya min 1. Titik satu lagi. Kalau X-nya Y-nya 4/3, X-nya adalah 1. Nah, dari dua persamaan ini, carilah C dan B-nya. Bisa sendiri ya? Ya, dari yang ini kan bisa dicari B-nya apa. B sama dengan sekian. Masukkan ke persamaan 2. Ketemulah C-nya. Setelah ketemu C-nya, hitung B-nya. Iya, dari sini ya B sama dengan berapa? Ya ini B-1 tuh 1/B. Bawah ke kanan B sama dengan C/3 gitu. Masukkan ke persamaan yang bawah. Ganti B-nya dengan C/3, C-nya ketemu. Oke. Lanjut lagi. Si Neng ngobrol aja. Nggak boleh ngobrol lah. Ketemu lagi ngobrol, diguyur kali lagi. Di antara grafik-grafik berikut, manakah yang injektif? Coba lisan aja. Yang A injektif tidak? Yang B? Yang C? Kalau ada yang nggak paham, nanya ya. Nanya. Oke, lanjut lagi. Nomor 10D. Saya crop. Tentukan inverse dari fungsi ini. Tentukan inverse dari ini. Nah, kalau menghitung inverse itu berarti harus menyatakan X berapa Y gitu ya. Ya, dari sini kita berusaha menyatakan X berapa Y. Jadi saya nulisnya jangan pakai Fx, nggak enak. Saya tulisnya Y aja ya. Dibagi 1 ditambah E pangkat X. Begitu. Saya mau mengeluarkan supaya X berapa Y. Targetnya begitu. Jadi saya kalikan dulu Y ditambah Y E pangkat X sama dengan 1 min E pangkat X. Akalnya gimana? Yang ada E pangkat X kita satukan. Y E pangkat X ditambah E pangkat X. Yang nggak ada E pangkat X-nya kita satukan juga. E pangkat X-nya keluarkan. Kok sama dengan Y tambah 1 gitu kan? 1 min Y. E pangkat X sama dengan 1 min Y dibagi 1 tambah Y gitu. Mau keluar X-nya gimana kan? Hah? Nah, di ln aja ln. Kalau E itu ln. Ln E pangkat X sama dengan ln 1 min Y per 1 tambah Y gitu. Gitu. Ln E pangkat ini pangkat bisa ke depan kan? Ln 1 min Y per 1 tambah Y. Ln E berapa? Hah? 1E. 1E gitu? Pak, yang atasnya itu kurang. Hah? Di sana Bapak tulisnya 1 tambah. Pernah gitu? Ya. Gimana? Hah? Yang persamaan paling akhir, Pak. Persamaan paling akhir. Oh, itu font baru.
Udah font lama aja. Ln E berapa? 1. Udah aja saya percaya sama dia. Kalau salah ya nanti di ujian disalahkan juga. 1? Hah? Nah, udah ya. Dilihat ada di catatannya ln E itu 1. Lanjut lagi nomor 12. Pak, berarti dia kalau inverse itu boleh ditulis kalau dia itu dalam persamaan luas. Oh ya, boleh. Nggak apa-apa. Ini nanti kita namakan, saya lupa tadi menamakan ini fungsi inverse dalam variabel Y gitu ya. Nggak usah ditukar-tukar ke X. Biar aja gitu kalau nggak diminta. Kalau diminta menggambar fx-nya dengan inverse-nya, nah itu biasanya ini diubah dalam X juga supaya di sumbu yang sama gitu ya. Bilbina mana Bilbina? Kamu kenapa bolos? Oh, flu. Kan kalau ditularin jadi kebal nanti yang lain. Hah? Bukan begitu? Saya tuh sering flu. Tapi menjelang pandemi saya diimunisasi flu. Tapi harus setahun sekali. Jadi jarang flu. Tapi sekarang udah setahun setengah nggak diimunisasi flu. Bilbina, kamu dari kota mana? Surabaya. Oh, dari panas ke dingin. Ya, pantas lah. Nomor 12. Kelihatannya panjang, padahal jawabannya lumayan panjang. Enggak ada yang pendek. Yang gini mah tinggal bacanya aja yang teliti. Biasanya kalau yang cerita gini matematiknya gampang. Coba. Setelah diserap badan, alkohol nih haram, harusnya ganti dengan bajigur gitu ya. Alkohol di metabolisme, ya ini soalnya diterjemahkan dari buku aslinya. Di metabolisme oleh badan dengan half-life sekitar 1,5 jam. Artinya kalau masuk ke badan, ke pembuluh darah tentunya, menjadi setengahnya dalam 1,5 jam ya. Ya lama-lama di darah kan habis. Gitu. Misalkan seseorang meminum 3 teguk, 3 teguknya nggak penting lah, meminum alkohol, dan 1 jam kemudian, yaitu pada saat tengah malam, konsentrasi alkohol darahnya adalah sekian. Ini singkatan dari apa ya? Blood alcohol konsentrasinya. Nah, berarti tengah malam ada segini konsentrasinya, betul? Tengah malam saya namakan pukul 00. Pukul gitu 00, atau saya tabelkan gini. T-nya 0, jam 12 malam, konsentrasinya apa ya? C itu ya, atau apa Y, boleh lah. Tentunya fungsi dari waktu, karena kan 1,5 jam kemudian jadi setengahnya nanti. Ini 0,6. Jadi banyak kata-kata yang nggak perlu juga. 3 teguk nggak penting 3 teguknya. Mau diteguk 10 teguk juga nggak apa-apa gitu ya. Dan dari data ini saya punya waktu T-nya 1,5 jam. Pukul 1.30 malam itu ya. Pukul ya 1.30. Tinggal setengahnya. Nah, sekarang mau merumuskan YT-nya. Ya dijajar aja kayak kemarin yang malaria. Y 0, 0,6. Y 1,5. Berapa? Maunya pakai ini menggunakan 1,5 apa? Ya boleh setengah kali 0,6. Y kapan lagi jadi setengahnya lagi? 3 ya. 1/2 kuadrat kali 0,6 betul?
Ya, ini setengah dari Y 1/2 itu. Sama dengan setengah pangkat 2 kali 0,6 gitu. Yang ngobrol aja siapa ya, suaranya kedengeran? Oke. Kalau ngobrol nanti nggak bisa. Nah, sekarang belum bisa. Y berapa lagi? Menjadi setengahnya lagi. Y 4/2 kan? 1,5 jam kemudian menjadi setengahnya lagi. Jadi YT coba dengan proses induksi berapa ya? Kita lihat. Kalau 1/2 ini hubungannya harus setengahnya. Kalau 3 itu harus jadi 1/2 kuadrat. 4/2 harus jadi 1/3 kuadrat. Kalau T jadinya apa ya? Hah? 1 per apa? N kurang 1. Enggak ah. N kurang 1. N dari mana? N dari langit. Apa ini? Enggak kelihatan polanya. Aduh, segitu jelasnya. Ini 2/3, sorry. Semua 2 pangkat yang berubah tuh 1, 2, 3. Kalau 1/2 jadi 1. 3 jadi 2, 4/2 jadi 3. Berikutnya kalau belum tahu, kalau tambah 1,5 jam lagi, 6, 2 pangkat. Nah, belum ketemu juga. Ini mouse-nya scroll-nya kebanyakan. Sebentar, saya pause dulu. Belum bisa. Scroll lagi. Y 7,5 kan tambah 1,5 jam. 1/2/5. Jadi apa? Ini kalau 7,5 pangkatnya harus 5. Kalau 6 pangkatnya 4. 4,5 pangkatnya 3. Jadi apa hubungannya? Y kalau ini diberikan T 1 per pasti 2 pangkat berapa gitu kan? Berapa? Hah? Enggak ada N, adanya T. Yang keras nggak kedengeran. T plus 1,5. Hah? T apa? Per 1,5. Betul nggak? 7,5 per 1,5 5. 6 per 1,5 4. Nah, jadi saya dapatkan ini kali 0,6. Begitulah fungsinya. Fungsi eksponen dia ya. Paham? Siapa yang udah paham? Yang belum paham diguyur. Siapa yang udah paham? Belum paham? Keguyur nanti. Nggak percaya. Hah? Tuh ya. Ini kamu Najwa ya? Najwa? Bukan? Hah? Maya? Naya. Oh ya. Ini kok bertiga terus dari tadi, pacaran dari pagi? Udah, jangan serius-serius. Nanyanya aja nggak serius. Tentukan solusi ini. Itu bab pertaksamaan saya ada menambahkan ya videonya. Bisa dilihat. Oke. Saya crop dulu. Pertaksamaan keluar ternyata ya. Oke, kita lihat ini. Nggak boleh bunyi. Aduh, ada bunyi-bunyi. Kuping saya tuh tajam. Ini aja bisa dipotong sama kuping, saking tajamnya. Oke, yang ini saya bahas.
Coba kita lihat. 1 kecil E pangkat 3X min 1 kecil 2. Saya mau mencari solusi. Kalau solusi itu X-nya berapa yang memenuhi ini? Kalau di rekaman video saya dikerjakannya yang ini dulu, kemudian yang ini. Kemudian dicari himpunan penyelesaian dari masing-masing pertaksamaan. Kemudian diiriskan. Kalau ini karena sederhana saya mau langsung aja. Semua ruas saya tarik lon-nya. Apa? Gitu? Betul? Ln 1 berapa? Hah? 0. Yakin kan ini 0? Ingat, fungsi logaritma semua melalui ini. 1,0 fungsi logaritma tuh. Ya, tergantung basisnya. Kalau fungsi eksponen inversnya melalui 0,1 semua. Jadi ln ini logaritma pasti di 1 nilainya 0. Ini bisa ke depan menjadi 3x min 1. Kali ln E 1 ya. Atau tulis dulu lah ln E. Kanan ln 2 ya bilangan. Kita nggak tahu ln 2 harus pakai kalkulator. Jadi di 2 nilai fungsi ln-nya berapa? Itu nggak bulat. Kemudian semua saya bagi dengan ln E 1 nggak usah. Jadi saya sederhanakan 3x min 1. Gitu. Brigita, paham nggak? Habis tadi dia kasih laporan, saya kuliah yang lalu nggak ada yang paham satupun katanya. Mana Brigita? Brigita siapa? Ya Brigita kan? Mana itu manusianya? Hah? Paham nggak? Katanya nggak paham semua. Ya sebagian berarti pahamnya. Oke. Tujuan kita apa? Mencari X ya kan? Kalau mencari X-nya ya saya ginikan. Semua ruas saya tambah dengan 1. Ln 2 ya. Ditambah 1 semua ruas. Kan saya mau nyari X ya. Nah keluarlah dibagi 3. Ln 2 tambah 1 dibagi 3. Itu solusinya. Biasanya ditulis segini. Himpunan penyelesaian sama dengan interval 1/3, ln 2 ditambah 1/3. Boleh juga ditulis gini, himpunan X, sehingga X-nya di antara 1/3, X-nya lebih kecil dari ln 2 ditambah 1/3 gitu ya. Nulisnya terserah, boleh yang mana aja. Lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja. Si coklat mana, paham nggak? Yang minggu lalu coklat di situ? Nggak tahu namanya saya. Ininya? Kenapa? Nggak tahu. Oh, belum dibikin sama kamu, belum dikumpulkan. Nanti kalau udah dikumpulkan boleh ditanya. Nanti kalau ada sisa waktu tutorial 1 yang PR-nya udah dikumpul belum? Nah, kalau udah ditutup pengumpulannya boleh ditanya. Kalau yang belum dikerjakan nggak boleh ditanya. Ini yang B nggak akan saya jawab karena saya nggak ngerti pertanyaannya. Dari tahun lalu sampai tahun sebelumnya, saya nggak ngerti maksud pertanyaan ini. Saya baca buku Inggrisnya tetap nggak ngerti juga maksudnya. Kemarin
tahun lalu saya WA ke grup dosennya. Kalau yang B maksud pertanyaannya tuh mau ngapain? Saya nggak paham, saya bilang. Nggak ada yang jawab. Tadi malam saya WA lagi. Ini yang B maksud soalnya apa? Nggak ada yang jawab lagi. Jadi ya mahasiswa nggak dikasih jawaban. Karena maksud soalnya aja saya nggak paham. Yang A aja ya. Hemodialisis. Gitu ya, cuci darah. Adalah proses di mana mesin digunakan untuk menyaring urea dan zat-zat lain yang harus dibuang tubuh. Aduh, kata-katanya panjang. Gitu? Proses ini diperlukan apabila ginjal sudah kurang berfungsi. Konsentrasi urea dalam darah sering dimodelkan sebagai model peluruhan eksponensial. Itu semua kata-katanya tuh udah sebenarnya nggak penting, mulai sini mungkin penting. Misalkan K adalah koefisien transfer massa, satuannya udah biarin aja. K itu koefisien transfer massa, K-nya konstanta tuh ya. CT ini menyatakan, ini ngobrol aja nih si Brigita nih. Mesti diguyur. Dan ini guyurnya naik secara eksponensial. Nanti kalau ada berikutnya yang kedua orangnya ya naik 2 pangkat X jumlahnya. Hah? Oke. Tuh jadi lupa saya. Oh, misalkan K adalah koefisien transfer massa, C itu konsentrasi urea dalam darah pada saat T. Harusnya ini turun nanti. Turun nggak? Coba kita bayangkan dari fungsi ini. CT adalah konsentrasi urea dan zat-zat racun lain dalam darah gitu ya. Bentuknya ini. Kalau C0 anggap aja positif dulu. K-nya positif, V-nya volume darah positif, T tentunya jalan positif. Ini kalau E pangkat ini makin besar T-nya makin kecil, betul? Makin besar T-nya, ini nilainya akan makin kecil, betul? Kan seper E pangkat KT dibagi V. Fungsi eksponen dengan bilangan basisnya lebih kecil dari 1 nanti. Seper E gitu ya. Jadi memang makin lama CT-nya makin kecil. Karena itu konsentrasi racunnya yang di darah itu yang dibuang. Oke, ini baca nanti aja. Nah, yang A. Berapa lama seorang pasien harus menjalani dialisis agar konsentrasi urea dalam darahnya turun dari segini, saat awal anggap aja segini, menjadi segini. Jika K-nya sekian dan V-nya sekian. Oke, saya akan crop dulu. Segini aja nge-cropnya cukup. Nah, gitu ya. Nggak ngobrol lagi. Lagi ditungguin ngobrol lagi. Salah hukumannya. Kamu harusnya hukumannya nari tadi. Nanti nari lain kali ya hukumannya. Oke, kita lihat. Konsentrasi urea turun dari sekian ke sekian. Berarti waktu T-nya 0 anggap aja udah 1,65. Waktu T-nya 0, konsentrasinya C0 sama dengan 1,65. Waktu T-nya, ditanya itu, T-nya berapa gitu ya.
supaya CT-nya menjadi 0,6. Nah, saya tulis dulu fungsinya. Fungsi konsentrasi sama dengan C0, ini konstanta, E pangkat min K-nya konstanta. T-nya berapa? T-nya waktu. V-nya kok aneh ya, V-nya sedikit ya. Kan V itu volume darah. Volume darah orang tuh bukannya 5 liter. Bukan mililiter. Ini mililiter. Ya mundurin jadi 32. Oh, 32 ya? Ih, volumenya banyak bener. Ya biar aja lah. Oke. Dari data yang ini saya dapatkan apa? Masukkan C0-nya 1,65, waktu T-nya 0. Min 340 per 32941 kali T-nya 0 ya. Gitu? Kenapa jadi sepi sekarang? Kayak kuburan aja. Tuh, bener gak sepi? Bentar. Ini waktu T0, C0 sekian, paham nggak? Hah? Kamu kok nggak ada suaranya sekarang? Cuma gini aja. Kemudian, ini aja pakai. CT-nya kan diketahui ini. Maka, saya masukkan ke sini waktu T-nya 0. Waktu T-nya 0, C0-nya 1,65. Jadilah ini. Ini paham nggak? Hah? Ini, arti ini apa? Konsentrasi urea dalam darah setiap saat adalah ini. Nah, saat T-nya 0, konsentrasinya segini. Artinya apa? Ya waktu T-nya 0, ini nilainya 1,65. Bingung dia? Hah? Bingung, gini tuh bener bingung atau udah nggak bingung? Hah? Pokoknya lain kali kamu duduknya harus di depan. Kalau perlu ditaruh kursi di sini satu. Nah, gitu ya. Oke. Dari sini E pangkat ini sama dengan C0 kali E pangkat 0 kan? E pangkat 0 berapa? Tuh di depan lo bisa jawab dia. Meskipun salah. C0. Ini karena 1 ya. Jadi saya dapat C0-nya. Saya masukkan lagi ke fungsi konsentrasinya. Gitu. Maka CT konsentrasi setiap saat sama dengan C0-nya udah dapat tadi 1,65 kali E pangkat min K-nya diketahui di soal 340. V-nya diketahui 32941 kali T. Nah, kapan konsentrasinya menjadi segini? Kapan konsentrasinya turun jadi 0,60? Nah, itu kita cari aja konsentrasi jadi 0,60. T-nya dicari berapa? E pangkat min 340 dibagi 32941 T. Itu T-nya dicari. T-nya berapa? Gimana nyarinya? Nah, ini angkanya saya kedepankan dulu. 1,65 sama dengan E pangkat min 340 per 32941 T. Supaya keluar T-nya diapakan? Elisa, diapakan supaya T-nya keluar? Kan kita mau nyari T-nya. Hah? Dilon kan ya? Lon dari 0,60
dibagi 1,65 sama dengan ln dari E pangkat min 340 per 32941 T gitu. Gitu. Ln ini bilangan, ln itu fungsi logaritma bilangan ya. Kita harus hitung pakai kalkulator. Kalau gini ya nggak pakai kalkulator, biarkan aja gini. Ln E pangkatnya bisa ke depan. 32941 kali T kali ln E. Ln E 1. Ln E 1. Ya si Neng ngobrol lagi. Nggak boleh ngobrol. Oke. Dari situ ini nilainya 1, maka T-nya ketemu. Biarin aja angkanya nggak bisa kita hitung. Menjadi ln 0,6 dibagi 1,65 dibagi ini ya, dibagi ini. Atau saya tulis dikali, ada minus, kali ininya dibalik 32941 per 340. Itulah. Hah? Minus juga. Minus. Masa T-nya minus ya? Berarti kita balik ke zaman purba gitu. Hah? Tapi hasil ln-nya minus. Pinter. Ini sebenarnya positif seluruhnya. Kenapa? Karena ini ln ini bilangannya kurang dari 1. Fungsi logaritma jangan lupa grafiknya. Nah, gitu. Fungsi ln. Kalau kurang dari 1, ini kan 0,6 dibagi 1,65 itu kurang dari 1, nilainya negatif dia. Dikali minus depan ini jadi positif. Jadi T-nya sebenarnya positif. Begitu. Ya. Misalnya di ujian itu kan tadi sebelumnya itu kita cari konsentrasi awalnya terlebih dahulu. Tapi kalau di soal itu kan kita bisa ketahui kalau yang konsentrasi awal itu memang pada saat T sama dengan 0. Jadi kalau misalnya di ujian kita langsung masukin konsentrasi awalnya itu 0,60 itu diperbolehkan nggak ya Pak? Konsentrasi awalnya yang 0,60 langsung dimasukin ke yang persamaan ini tanpa buat persamaan yang atas itu. Kalau ini dibuat langsung dimasukkan ke sini, gitu maksudnya? Yang langsung dimasukin ke 0,60 di sini. iya, sama yang 1,65. Terus C0-nya nanti belum tahu berapa. Waktu ngitung, boleh. Masukin ini langsung 0,60 sama dengan C0 pangkat K-nya udah tahu, V-nya udah tahu, T-nya belum tahu. C0-nya belum tahu ini. Oh, berarti tetap harus masukin T-nya sama. Betul, data ini harus dipakai. Kalau enggak nanti hasilnya memang betul tapi ada C0 di sini. C0-nya berapa? Nah, tadi sebenarnya data yang ini itu untuk ngitung C0-nya. Nah, gitu. Oke, beneran atau enggak? Gitu ya. Kemudian mana lagi? 17 barisan. Coba samaan aja, ini mah gampang kan? Rasanya nggak pernah keluar di ujian, tapi nggak tahu tahun ini. Yang B. Apa rumus umumnya? Nah, kita lihat gini. Kalau ini plus, min, pasti. Kalau ini barisannya saya namakan AN gitu ya. AN, pasti bentuknya min 1 pangkat sesuatu. Kalau N-nya 1, suku ke 1, ini N-nya 2, N-nya 3. N-nya 1, A1, itu harus positif. Jadi ini nggak mungkin N. Kalau N-nya 1 kan negatif dia. Jadi supaya ganti-ganti positif negatif, ini tambah 1. Jadi waktu N-nya 1, suku ke 1, dia akan positif. Paham nggak? Neng, jangan tidur sini. Kamu tidur duduk di sini, boleh. Gitu. Ke sini. Kamu,
Oh, nggak lihat. Makanya duduk di depan, depan kelihatan. Kalau di depan tuh kalau nggak paham ketahuan gitu. Kalau ketahuan tuh untung. Kalau lagi kuliah, kalau ujian nggak tahu ya berabe itu. Oke, nah tinggal kita lihat 1/3/9 jadi apa nih? 1/3 gitu. N-nya 1 jadi 1. Hah? N kurang 1. Benar nggak? Yang di atas. Yang atas? Yang ini? Iya. N plus 1 juga boleh, sama aja. N plus 3 juga sama aja. N plus 5 juga sama aja. N min 1 juga sama aja. Pokoknya kalau N-nya 1, ini harus jadi positif. Gitu ya. Yang ini lihat, 1 penyebutnya tuh 3, 9, 27. Berarti 3 pangkat N min 1, betul? Kan ini 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat 2. Waktu N-nya 3, ini N-nya 1. N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. Ini N sama dengan 3. Nah, kita bisa mencari pola. Bisa? Gitu. Tanda minus dari min 1/3 dari mana, Pak? Tanda minus ini? Bukan. Kan soalnya kan 1 min 1/3. Gini, kalau ada suku barisan positif, negatif, gitu suku kedua. Suku ketiga positif, suku keempat negatif. Berarti kan plus min, itu pasti muncul sukunya min 1 pangkat sesuatu. Supaya kalau gini, berarti suku persama negatif ya. Waktu N-nya 1 negatif. Saya pengen waktu N-nya 1 positif. Jadi saya tambah 1. Nangkap nggak? Hah? Kalau N-nya min 3, boleh nggak? Hah? N-nya 1 jadi 1 per N kuadrat. Positif kan? 1 per min 1 kuadrat. Boleh, ini bisa diatur-atur sesukanya. Gitu. Brigita, paham nggak? Bingung? Paham nggak? Hah? Nggak pahamnya di mana? Hah? Nggak tahu. Kamu harus bilang, Pak, nggak pahamnya di bagian mana? Kamu harus ngebut loh kalau nggak paham ini. Belajarnya harus ngebut. Jangan sampai nggak lulus 3 kredit. Bahaya kalau nggak lulus tuh ini nih. Nanti yang ini. Kalau belum paham tanya ya. Kalau belum paham tanya. Kenapa ada min 1 pangkat gitu. Kenapa ininya bentuknya ini gitu. Kalau nggak paham tanya. Kita soalnya kalau yang gini narik pola dari barisan tuh. Kamu jaket baju pink paham nggak? Hah? Itu kamu paham? Beneran? Oke. Yang D. Nah ini juga min plus. Berarti pasti kalau ini saya sukunya dinamakan BN. Pasti min 1 pangkat apa? Yang ke 1 harus negatif. N aja ya. Gitu. Kemudian ininya tinggal angkanya. Gimana tuh? Hah? Yang ini saya nggak bisa nebak juga. Tapi mulai suku ini asalnya teratur rasanya. 4/3. Kita lihat hanya yang positifnya aja karena plus minnya udah dimasukkan di min 1. Koma
8/9, 16/27, titik-titik. Jadi gimana? Hah? Ini sukunya apa? 2/3 gimana? Dikalikan 2/3. Oh, dikalikan 2/3. Dari suku sebelumnya. Rekursif dong, nggak enak. Pengennya nggak rekursif, gimana? Lihat yang ini aja, yang teratur, yang kanan ini. Apa? Enggak ah. Yang bawahnya apa dulu? 3 pangkat apa? N ya, kalau yang lihat ini aja dulu. Kemudian kalau ini suku, yang ini katakan nggak ada itu. Ini apa? 2 pangkat betul? Gitu? Tapi sekarang ini pengen N-nya 3, suku ketiga dia. Jadi ininya harus dimodifikasi jadi apa? Ini jadi 3 pangkat? Kurangi 2 ya. Ini suku ketiga nih, yang pertama ini suku ketiga maunya. Kemudian yang atasnya? Gitu? Yang ini saya nggak ngelihat keteraturan. Jadi saya tulis gini barisannya. B1 sama dengan 3, B2 sama dengan berapa? 2, BN mulai yang ketiga sama dengan -1 pangkat apa? N? Hah? N aja ya, N-nya 3 ya. N-nya 3 dia harus negatif. Kali 2 pangkat N-1 per 3 pangkat N-2. N untuk N lebih besar sama dengan 3. Gitu. Harus bisa narik pola ya. Boleh. Nanti akibatnya BN plus 1 sama dengan 2/3 BN gitu. Barisannya rekursif. Saya pengennya nggak rekursif. Rekursif tuh. Coba kalau ini suruh ngitung. Kalau bentuk yang saya suruh ngitung untuk suku ke-50. Masukin aja N-nya 50 kan? Kalau yang ini gimana ngitung suku 50? Harus ngitung dari depan kan? Suku ke-3 dulu, ke-4, ke-5, baru ke suku ke-50 bisa dihitung. Boleh, tapi rekursif bentuknya. Kalau bisa dihindari rekursifnya. Oke? Kemudian lanjut lagi. Jadi harus narik pola itu mah ya, narik pola ya. Hah, bingung kalau? Karena gini, saya punya barisan ini, yang ini saya nggak ngelihat ada keteraturan, nggak ada pola. Jadi kalau nggak ada pola, sebut aja ini dan ini. Yang penting nanti mulai suatu ekor ada rumus umumnya. Tapi Pak, kalau misalnya itu dimasukin N-nya 1, bukannya tetap Masih benar juga? Iya. Kalau masih benar bisa disatuin. Coba kalau N-nya 1, berarti -1, 2,10 per 3, 1, berarti naik ke atas jadi 3. oh benar juga ya? Iya. Kalau N-nya 2 benar juga nggak? Benar. Oh berarti udah, ini nggak usah. Langsung ini mulai 1. Kalau ternyata itu juga tadi saya nggak ngelihat pola yang itu. Boleh juga ditulis kayak yang saya barusan. Gitu ya. Tanya. Pokoknya yang nggak ngerti tuh tanya. Jangan diam aja. Rugi diam tuh. Neng, paham nggak? Hah? Ya siapa aja yang kelihatan. Suaranya kenapa nggak pada keluar? Cuma suara dia aja yang mendominasi. Oke. Nomor 19. 19.
Saya crop dulu ya. Ngapain, coba kita baca dulu ya. Perhatikan persamaan beda ini. Kalau persamaan beda itu barisan yang bentuknya rekursif. Berikan solusi NT sebagai fungsi dari T. Jadi nggak mau rekursif pengennya. Coba kita lihat yang gini tuh. Dijajarkan aja dulu satu-satu. N0 1. N1 apa? R kali N0, betul? Saya hitung dari rumus rekursif ini. Bener? Tolong kalau kecepatan bilang. N2 R kali N1, betul? Sama dengan R kali Rn0 kan? N1 tuh sama dengan R pangkat 2 N0. Tuh? N3 sama dengan R kali N2, betul? Sama dengan R kali N2-nya tadi R kuadrat N0. Jadi R pangkat 3 N0. Jadi secara umum N yang ke apa? T sama dengan apa? Hah? Ah, enggak. Yang teliti. Betul apa? Betul enggak? Hah? Betul? Coba kalau T-nya 2, betul gitu? T-nya 3, betul? Oh, betul ya. Pokoknya jangan ngikutin nada saya. Nada saya mah betul salah kayak gitu. Nah, itulah solusi NT sebagai fungsi dari T saja. Gitu ya. N0-nya kan konstanta. Oh ya, N0-nya 1. Jadi saya bisa ngitung ini. N0-nya 1 kali 1. Ini 1. Diketahui. Oke. Jadi NT-nya sekian. Nah, bagaimana kelakuan NT ketika T besar? Jika R-nya kurang dari 1. Kalau R kurang 1, kalau T-nya besar gimana? Bayangkan R-nya kurang dari 1 tuh. R-nya setengah gitu katakan. Kurang dari 1 ya. Kalau T-nya besar gimana? Cenderung menuju grafik eksponen. Grafik eksponen nih. Sebentar saya buka GeoGebra-nya. Grafiknya gimana ini? Ini sama aja kalau ditulis Y sama dengan B pangkat T. B-nya setengah. Makin ke kanan makin. Nah, ini mendekati 0. Ya, kalau lupa digambar lagi grafiknya. Gitu. Oke? Paham nggak? Iya ya, yang keras. Yang keras. Tapi kan kalau R-nya negatif, bisa nggak Pak? Atau R-nya Sebentar dulu. Kok kurang dari 1 ya? Oh, nggak boleh. Fungsi ini hanya terdefinisi untuk B besar dari 0. Nggak boleh negatif R-nya. Lihat di definisinya lagi. Makanya harus ngerjain soal. Lihat lagi. Kalau B-nya negatif gimana? Lihat. Nggak boleh di definisinya. Lagi. Kalau R-nya 1. Ini saya tabelin aja ya. Di sini. Jadi saya punya NT sama dengan R pangkat T. Kemudian saya tabelin R-nya. Kalau kurang dari 1, maka
NT-nya menuju 0 ya. Tadi. Kalau R-nya sama dengan 1, NT-nya berapa? Menuju berapa? Ini menuju 0. Kalau T-nya besar, menjadi 1 pangkat T. Berapa? Ini kan kalau R-nya 1, ini kan jadi 1 pangkat T. T-nya besar. 1 aja. Kalau R-nya besar dari 1, bayangkan R-nya 2 pangkat T. Ingat grafik 2 pangkat T gimana? Tak hingga. Grafik Y sama dengan 2 pangkat T kayak gitu. 2 pangkat T. Ya, di sini NT, di sini sama saya namakan Y. Tadi N0 kenapa jadi 1? N0-nya 1 diketahui di soal. Oh, maaf. Oh, maaf aja kayak berbuat salah. Oke. Hari ini kok pada kurang semangat? Harus diguyurin satu-satu gitu? Hah? Ini kalau dari pencet gitu kan kena semua. Cobain ya. Hah? Tenang aja, ini air jam-jam. Mujarab. Lagi, 1 lagi ya. Udah gitu udah 2 lagi. Bacanya pelan-pelan, nggak susah, nggak. Ini soal-soalnya nggak susah. Asal bacanya sambil pengertian. Dihayati. Ini ngajarnya juga saya lagi rada. Kalau nggak selesai. Nanti kita KBF berabe. Misalkan CT menyatakan konsentrasi sejenis obat dalam darah pada saat T. CT itu menyatakan konsentrasi. Jadi bayangkan orang dikasih obat, konsentrasinya naik. Nanti kan obatnya mengurai di dalam darah, berkurang. Kemudian secara berkala disuntikkan lagi obat dengan konsentrasi A. Naik lagi konsentrasinya, tapi terurai lagi, turun lagi. Sebelum di dalam darah habis, konsentrasinya disuntik lagi sebesar A lagi gitu ya. Setiap 1 hari disuntik gini. Wah, bolong tubuhnya ya. Disuntikin terus. Dan K adalah bagian dari obat yang dimetabolisme oleh tubuh setelah 1 hari. K adalah bagian. Coba saya nanya dulu. Baca yang gini. Kalau di hari pertama konsentrasinya katakan ini mengarang aja angkanya 100 gitu. Atau 110. Kalau nggak disuntikan lagi obat, di hari kedua berapa konsentrasinya? Ngomong apa lagi nggak ngerti ya? Gini, hari pertama di dalam tubuh saya konsentrasi obatnya 110. Setelah 1 hari, konsentrasi obat di dalam tubuh saya berapa? Ini, bagian yang dimetabolisme oleh tubuh segini. K bagian. Nah, apa? Tadi udah ada yang betul berapa? 1 min K katanya kali 110. Kenapa? Kan sebanyak K bagian diurai. K kali 110 itu di metabolisme, dibuang lah sama tubuh. Sisanya berapa? Sisanya berarti jumlah konsentrasi awal yang ada di darah dikurangi yang dibuang. Tentunya K-nya nggak akan lebih dari 1. Ya. Ini adalah bagian. Bagian tuh K-nya di sini misalkan 1/3-nya dibuang. Atau setengahnya di metabolisme, sisanya masih ada di darah. Paham?
Ah, manggut-manggut aja kayak paham bener. Neng, paham nggak? Nih kamu baju apa itu? Krem. Sampai dilihat lupa pakai baju apa. Apa? Paham nggak? Ah, bener. Ragu-ragu gitu. Ini, baca sekali lagi ya. Misalkan CT menyatakan konsentrasi obat dalam darah. Disuntikannya jangan dibaca. Pokoknya di tubuh saya sekarang ada konsentrasi obat dalam darah sebesar CT. Katakan waktu T-nya 1. Waktu T-nya 1 konsentrasinya segini. Di hari kedua ini sebanyak K bagian dimetabolisme oleh tubuh. Artinya setelah diolah terbuang K bagian. Maka setelah 1 hari atau di hari kedua, ini saya sebut C2, konsentrasi obatnya menjadi 110 dikurangi yang dibuang kan? Bingung? Ini yang dibuang tubuh dalam 1 hari. K bagian, sebanyak K bagian dari obat yang ada. Aduh, nggak paham kumaha ya? Hah? Kamu, Sebra, paham nggak? Hah? Misalkan, ini kalau saya berikan. Di tubuh saya sekarang ada 110. Misalkan, besok jadi berapa? Gitu ya. Ini mah contoh, kalau tadinya ada segini, menjadi segitu, betul? Nah, jadi kita lihat gini. Kalau nggak ada obat yang disuntikan ini, yang A-nya nggak ada, CT ditambah 1 sama dengan apa tadi? CT dikurangi 0,7 CT, betul? Kok 0,7? K kali CT, betul? Tadi saya pakai angka dulu supaya paham. Ini HP-nya dibuka tuh nggak HP atau nge-WA atau baca slide gitu. Oke, gitu. Paham nggak ini sekarang? Beneran? Oh, paham? Ya. 1 soal lagi. Tenang aja. Jangan lama-lama istirahat. Hah? Oh gitu. Oh banyak hari ini. Ah ya udah. Ini 1 soal ini. Enggak lah, sampai lebih 10 lah. 2 soal, 1 lagi nanti nggak kebahas. Oke, ini paham nggak dulu? Nah, tapi ini kan konsentrasi obat kalau nggak ada penambahan. Sekarang ditambah setiap hari sebanyak A. Ya udah tambahin A gitu kan. Ini tadi sisa dari kemarin. Ditambah hari kedua disuntik lagi segini. Jadi konsentrasinya sama dengan 1 min K kali CT ditambah A. Itulah rumus rekursifnya. Ini rekursif karena CT plus 1 bergantung kepada CT. Ya. Oke, itu menjawab yang A. Yang B. Jika konsentrasi awalnya 150 dan A-nya 30, K-nya 1/4, plotlah beberapa titik grafik CT. Jadi saya punya C0 150, CT plus 1 sama dengan 1 min, K-nya diberikan 1/4 kali CT ditambah A-nya dikasih 30. Nah, diminta ngeplot sebenarnya tinggal memasukkan satu-satu aja T-nya. Jadi digambar gini.
T-nya 0, ini T-nya. Ini konsentrasinya. 150 gitu kan? Waktu C0 ini diketahui di soal. Waktu T-nya 1, kita hitung dari sini. Jadi 0,7 atau 1 min 1/4 kali C0 kan? Tambah 30. Ya. Ini 30 karena tiap hari ditambah obatnya 30. Sama dengan 0,75 kali C0-nya 150 tambah 30. Ya ini harus dihitung. Jadi waktu T-nya 1, ini dihitung berapa? 150 kali 3/4 jadi berapa kira-kira aja? 450 dibagi 4. 100 sekian tambah 30 lebih dari 150 enggak? Ah, masa? Oh ya kurang mungkin. Ini 450 dibagi 4 itu 100. Hah? 12 tambah 30. Ya. Hah? Ya kurang lebih lah. Jadi ini 142. Turun dia. Gitu diminta di plot tuh ini. Nanti T-nya 2. Kita diminta ngeplot. Ngitung lagi ini. Ini tadi C1 kalau dihitung hasilnya berapa tadi? Sekitar 142,5 ya. Kemudian C2 hitung lagi. 0,75 kali C1 ditambah 30. Diplot lagi nilainya. Entah naik, entah turun. Gitu beberapa titik. Yang C sama aja. Cuma ganti nilai awalnya. Apakah grafiknya serupa untuk berbagai nilai A dan K? Ya harus diplot dulu. Plot dulu sendiri. Oke, begitu? Ini sendiri aja ya, gampang ya? Nah, oke, karena istirahatnya cuma sebentar hari Kamis. Jadi kita udahan dulu.